Kamu pernah merasakan seseorang memperlakukanmu sedikit berbeda, tapi kamu ragu itu hanya perasaanmu saja, seolah ada perhatian kecil yang terus berulang, halus tapi sulit diabaikan. Dan setiap kali kamu mencoba menepisnya, hatimu tetap bertanya, jangan-jangan dia memang menyimpan rasa. Kadang ketertarikan tidak datang lewat kata-kata besar. Ia muncul dari kebiasaan sederhana yang dilakukan berulang tanpa disadari. Dan kalau kamu sedang berada di situasi itu, mungkin inilah tanda pertama yang perlu kamu perhatikan. Tanda pertama, dia selalu punya alasan untuk memulai percakapan denganmu. Bukan percakapan penting atau mendesak. Seringkali hanya hal kecil, seperti menanyakan sesuatu yang sebenarnya bisa dia cari sendiri. Dia mengomentari hal sepele yang kamu lakukan. Mengirim pesan singkat yang sebenarnya tidak perlu, hanya untuk menjaga obrolan tetap hidup. Di dunia nyata, ini terlihat saat dia sering mendekat untuk bertanya hal sederhana, tentang pekerjaan ringan, tentang hal yang baru saja terjadi, atau sekadar bercanda tanpa tujuan jelas. Bagi orang lain, itu mungkin terlihat biasa. Tapi, kalau kamu perhatikan, frekuensinya tidak biasa. Dia seperti mencari celah agar selalu ada jembatan kecil yang menghubungkan kalian. Karena saat seseorang naksir, diam terasa terlalu jauh, dan percakapan sekecil apapun menjadi cara untuk merasa sedikit lebih dekat. Coba ingat-ingat, berapa kali dia menjadi orang pertama yang membuka obrolan tanpa alasan penting? Kadang tanda paling jujur bukan terletak pada apa yang dia katakan, tapi pada usahanya untuk tetap hadir dalam harimu. Tanda kedua terlihat dari bahasa tubuhnya saat berada di dekatmu. Ini adalah tanda yang sering paling jujur karena muncul tanpa direncanakan. Saat kalian berada dalam satu tempat, perhatikan bagaimana posisinya terhadapmu. Di tengah keramaian, tubuhnya cenderung mengarah ke arahmu, meski dia sedang berbicara dengan orang lain. Seolah ada benang halus yang terus menarik perhatiannya kembali kepadamu. Ketika kamu mulai berbicara, reaksinya juga berbeda. Dia sedikit condong mendekat, seperti ingin menangkap setiap kata dengan lebih jelas. Bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk merasa lebih dekat secara diam-diam. Dalam situasi sehari-hari, ini bisa terlihat saat kalian duduk bersebelahan. Kakinya mengarah ke arahmu. Bahu dan dadanya terbuka, tidak tertutup atau menjauh. Sikap terbuka seperti itu adalah tanda kenyamanan yang jarang diberikan pada sembarang orang. Kadang, saat kamu datang tiba-tiba, dia refleks merapikan rambutnya atau pakaiannya. Gerakan kecil yang cepat, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa kehadiranmu penting baginya. Dan ada momen yang paling sulit disembunyikan. Tatapan mata. Kamu mungkin pernah menangkap dia, sedang melihatmu saat dia pikir, kamu tidak memperhatikan. Lalu dia cepat mengalihkan pandangan ketika mata kalian bertemu, atau justru menahan tatapan itu sedikit lebih lama, dengan senyum tipis yang sulit dijelaskan. Kontak mata seperti ini bukan sekadar kebiasaan sosial. Itu adalah cara paling sederhana seseorang mengakui ketertarikannya tanpa kata. Bahasa tubuh bekerja lebih cepat daripada logika. Ia muncul dari perasaan yang belum sempat disaring oleh pikiran. Dan jika tanda-tanda kecil ini terus berulang setiap kali kamu berada di dekatnya, itu jarang terjadi secara kebetulan. Tubuhnya sedang mengatakan sesuatu yang mungkin belum berani dia ucapkan. Kadang kita tidak perlu mendengar pengakuan langsung untuk memahami perasaan seseorang. Cukup perhatikan bagaimana tubuhnya bereaksi saat kamu hadir. Di sanalah rasa sering berbicara paling jujur. Tanda ketiga terlihat dari caranya mengingat hal-hal kecil tentang dirimu. Ini bukan sekadar ingatan biasa. Ini adalah bentuk perhatian yang tumbuh karena rasa ingin mengenalmu lebih dalam. Dia mengingat detail sederhana yang mungkin kamu anggap sepele. Minuman favoritmu, kebiasaan kecilmu saat sedang gugup, atau cerita singkat yang pernah kamu ucapkan sekali lalu. Dalam kehidupan sehari-hari, ini sering muncul tanpa kamu sadari. Misalnya saat kamu berkata sambil bercanda bahwa kamu sedang lelah karena kurang tidur. Beberapa hari kemudian, dia menanyakan apakah kamu sudah cukup istirahat. Hal kecil seperti itu terasa hangat karena menunjukkan bahwa kata-katamu benar-benar tinggal di pikirannya. Ketika seseorang naksir, dia menyimpan potongan-potongan kecil tentang dirimu seperti kepingan penting. Bukan karena dia berusaha menghafal, tapi karena perhatiannya memang tertuju padamu. Dia mungkin mengingat tanggal penting yang pernah kamu sebutkan, atau menyadari perubahan kecil dalam suasana hatimu. Saat kamu terlihat lebih diam dari biasanya, dia yang pertama bertanya apakah kamu baik-baik saja. Perhatian seperti ini jarang diberikan pada orang yang tidak berarti. Karena mengingat detail seseorang membutuhkan energi emosional, dan orang hanya mau mengeluarkan energi itu untuk hal yang penting baginya. Yang menarik,
Dia sering menyebut kembali hal-hal itu di waktu yang tidak kamu duga. Dan di momen itu, kamu merasa diperhatikan dengan cara yang sederhana tapi dalam. Seolah ada seseorang yang benar-benar melihatmu, bukan hanya sekadar hadir di sekitarmu. Perasaan diperhatikan seperti itu bisa membuat jarak emosional perlahan memendek. Dan mungkin di titik ini kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa perhatian yang konsisten bukanlah kebiasaan netral. Itu adalah bahasa halus dari ketertarikan. Coba renungkan sebentar. Berapa banyak orang di hidupmu yang benar-benar mengingat hal-hal kecil tentang dirimu? Karena saat seseorang menyimpan detail kecil tentangmu di dalam pikirannya, seringkali kamu sudah menempati ruang khusus di dalam hatinya. Tanda keempat terlihat dari perubahan sikapnya saat kamu hadir. Perubahan ini sering sangat halus, tapi terasa konsisten. Di antara banyak orang, reaksinya terhadapmu memiliki warna yang berbeda. Saat kamu datang, ekspresinya sedikit berubah. Senyumnya muncul lebih cepat, seolah kehadiranmu membawa energi baru ke suasana. Dalam situasi sehari-hari, kamu bisa melihatnya saat kalian berada di lingkungan yang sama. Sebelum kamu datang, dia mungkin terlihat biasa saja. Tapi ketika kamu muncul, cara dia berbicara menjadi lebih hidup. Nada suaranya sedikit lebih hangat. Tawanya lebih mudah keluar. Seakan ada bagian dari dirinya yang otomatis menjadi lebih terbuka. Kadang dia juga menjadi lebih sadar diri. Dia memperbaiki cara duduknya, meraih rambutnya sebentar, atau menyesuaikan pakaiannya tanpa alasan jelas. Bukan karena dia berpura-pura, tapi karena kehadiranmu membuatnya ingin tampil dalam versi terbaik dirinya. Perubahan sikap ini juga terlihat dari perhatiannya. Di tengah percakapan kelompok, fokusnya sering kembali kepadamu. Dia menunggu reaksimu setelah mengatakan sesuatu, seolah pendapatmu memiliki bobot lebih dibanding yang lain. Dan yang paling terasa adalah atmosfer di antara kalian. Ada ketegangan halus yang bukan canggung, tapi penuh kesadaran. Seperti dua orang yang sama-sama menyadari ada sesuatu yang tumbuh, namun memilih diam. Reaksi emosional seperti ini jarang muncul tanpa alasan. Manusia secara alami menjadi lebih ekspresif di depan orang yang menarik hatinya. Tanpa disadari, dia menunjukkan versi dirinya yang lebih cerah saat kamu ada. Dan jika kamu memperhatikan pola ini berulang kali, sulit menyebutnya sebagai kebetulan. Karena perasaan memiliki cara unik untuk muncul ke permukaan. Ia mengubah nada suara, bahasa tubuh, bahkan energi seseorang. Coba pikirkan pelan-pelan. Apakah kamu juga merasakan perbedaan suasana setiap kali kalian berada di dekat? Karena seringkali, perubahan kecil dalam sikap adalah bayangan paling jelas. Dari rasa yang sedang tumbuh diam-diam. Tanda kelima terlihat dari caranya menciptakan kesempatan untuk berada di dekatmu. Ini bukan kedekatan yang dipaksakan. Lebih seperti rangkaian kebetulan yang terjadi terlalu sering untuk disebut kebetulan. Dalam keseharian, kamu mungkin mulai menyadari pola kecil. Dia sering memilih tempat duduk yang tidak jauh darimu. Saat ada pilihan untuk bergabung dalam suatu aktivitas, entah bagaimana dia berakhir di kelompok yang sama denganmu. Bukan dengan cara yang mencolok, justru halus dan terasa natural. Seolah dia ingin dekat tanpa terlihat sedang berusaha. Kadang dia memperpanjang waktu kebersamaan dengan alasan sederhana. Menemanimu berjalan sebentar, ikut berdiri saat kamu belum pergi, atau menunda perpisahan dengan percakapan kecil yang sebenarnya tidak perlu. Di momen-momen seperti itu, ada keinginan diam untuk menahan waktu sedikit lebih lama. Karena bagi orang yang naksir, kedekatan fisik adalah cara paling aman untuk merasakan kedekatan emosional. Dia mungkin tidak selalu berani mengatakan apa yang dia rasakan, tapi keputusannya untuk terus berada di sekitarmu sudah mengatakan banyak hal. Manusia cenderung mendekati hal yang membuatnya nyaman. Dan jika dia berulang kali memilih ruang yang sama denganmu, itu jarang terjadi tanpa dorongan perasaan. Yang menarik, semua ini sering dibungkus dengan alasan yang masuk akal, sehingga dari luar terlihat biasa. Namun, jika kamu menggabungkan semua momen kecil itu, terlihat sebuah pola yang konsisten. Sebuah usaha diam untuk tetap menjadi bagian dari harimu. Coba perhatikan dengan jujur, seberapa sering kalian kebetulan berada di tempat yang sama? Karena ketika seseorang terus mencari cara untuk dekat, biasanya hatinya sudah lebih dulu melangkah sebelum kata-katanya berani menyusul. Tanda keenam terlihat dari caranya mendengarkanmu. Ini adalah tanda yang paling tenang, tapi juga paling dalam. Saat kamu berbicara, dia benar-benar hadir di sana. Bukan hanya mengangguk sopan atau menunggu giliran untuk bercerita. Matanya fokus kepadamu. Perhatiannya tidak mudah teralihkan oleh ponsel atau orang di sekitarnya. Dalam percakapan sehari-hari, kamu bisa merasakan bedanya. Dia menanggapi ceritamu dengan detail, mengajukan pertanyaan lanjutan yang menunjukkan bahwa dia
benar-benar mengikuti alur pikiranmu. Saat kamu bercerita tentang hal yang penting bagimu, dia ikut merasakan emosinya. Dia tertawa saat kamu tertawa, dan diam saat ceritamu menyentuh hal yang serius. Didengarkan seperti itu adalah pengalaman yang jarang. Karena di dunia yang sibuk, perhatian penuh adalah bentuk kepedulian yang mahal, dan orang jarang memberikannya pada seseorang yang tidak berarti. Ketika seorang wanita naksir, dia ingin memahami duniamu, bukan hanya permukaannya, tapi juga hal-hal yang kamu rasakan. Mendengarkan menjadi caranya masuk lebih dalam tanpa harus memaksa. Di titik ini, semua tanda yang kamu lihat sebenarnya saling terhubung. Percakapan yang dia mulai, bahasa tubuh yang jujur, perhatian pada detail kecil, perubahan sikap saat kamu hadir, usahanya untuk selalu dekat, dan caranya mendengarkanmu. Semua itu membentuk satu gambaran yang utuh, bahwa ketertarikan sering tumbuh diam-diam, tapi meninggalkan jejak yang jelas bagi mereka yang mau memperhatikan. Namun di balik semua tanda itu, ada satu hal yang lebih penting untuk kamu renungkan. Perasaan orang lain adalah sesuatu yang berharga. Ia bukan sekadar teka-teki untuk ditebak, tapi tanggung jawab untuk dihargai. Jika kamu merasakan tanda-tanda ini, mungkin ini saatnya bertanya dengan jujur pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu rasakan terhadapnya? Karena hubungan tidak hanya tentang siapa yang menyukai lebih dulu, tapi tentang keberanian dua orang untuk saling memahami. Dan mungkin, di antara semua keraguan dan harapan, yang kita cari sebenarnya sederhana. Seseorang yang melihat kita dengan utuh dan memilih untuk tetap tinggal. Pada akhirnya, ketertarikan bukan hanya tentang tanda-tanda yang terlihat. Ia adalah pertemuan dua perhatian yang saling menemukan arah. Dan di sanalah sebuah cerita bisa mulai tumbuh. Kadang cinta dimulai dari hal-hal kecil yang diperhatikan, dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, memahami tanda-tanda ini bukan tentang memastikan apakah dia benar-benar naksir atau tidak. Bukan juga tentang memenangkan sebuah perhatian. Lebih dari itu, ini tentang belajar peka terhadap perasaan manusia yang sering disampaikan, dengan cara yang sangat halus. Di kehidupan sehari-hari, kita sering berjalan terlalu cepat, melewati percakapan, melewati tatapan, melewati momen-momen kecil yang sebenarnya penuh makna. Padahal justru di sanalah hubungan manusia diam-diam tumbuh. Dari perhatian yang sederhana, dari kehadiran yang konsisten, dari rasa nyaman yang perlahan menjadi penting. Jika memang ada seseorang yang menunjukkan tanda-tanda itu kepadamu, jangan buru-buru menganggapnya sepele. Perasaan adalah sesuatu yang rapuh. Ia membutuhkan ruang yang aman untuk diakui. Bahkan jika kamu belum tahu harus membalasnya seperti apa, menghargainya sudah menjadi langkah yang dewasa. Karena setiap orang yang berani menyimpan rasa sedang mengambil risiko untuk terluka. Dan itu bukan hal kecil. Mungkin kamu pernah berada di posisi yang sama. Menyukai seseorang dalam diam. Menunjukkan perhatian lewat hal-hal kecil sambil berharap dia mengerti tanpa harus dijelaskan. Jika iya, kamu tahu betapa sunyinya perasaan seperti itu. Dan betapa berharganya ketika seseorang akhirnya menyadarinya. Hubungan yang kuat jarang dimulai dari pernyataan besar. Ia sering lahir dari kesadaran sederhana bahwa dua orang saling memperhatikan, saling hadir, dan saling memilih untuk tidak mengabaikan tanda-tanda kecil yang muncul di antara mereka. Jadi jika kamu mulai melihat semua ini terjadi dalam hidupmu, berhentilah sejenak, rasakan suasananya. Perhatikan bagaimana kehadirannya memengaruhi harimu, dan dengarkan dengan jujur apa yang hatimu katakan. Karena pada akhirnya, yang membuat sebuah hubungan berarti bukanlah seberapa dramatis awalnya, melainkan seberapa dalam dua orang berani saling memahami. Dan seringkali, kisah yang paling kuat dimulai dari keberanian untuk memperhatikan hal-hal yang tampak sederhana. Cinta tumbuh diam-diam di antara mereka yang mau benar-benar melihat.